Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آذاني الله وإياكم من النار. Kepada Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa berjumpa kembali di majelis ini tanpa ada halangan apapun. Semoga kemudahan semacam ini senantiasa dilimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, pada pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Tajrid Tauhid Mufid karya Imam Al-Bikri rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala min khasaisil ilahiyyati al-kamalul mutlaq wa min khasaisil ilahiyyah wa'lam khasaisil ilahiyyah al-kamalul mutlaq min jami'il wujud alladzi la naqsa bihi biwajhin min. Di antara kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ialah memiliki kesempurnaan yang bersifat mutlak
Ketahuilah, termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah kesempurnaan yang bersifat mutlak dari segala sisi, tidak ada kekurangan dari segala sisi. Nah, jadi pembahasan pertama ini kepada Allah menegaskan kembali alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk diibadahi, sementara yang lain tidak berhak untuk diibadahi. Alasan yang paling utama ialah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-kamalul mutlaq, kesempurnaan yang bersifat mutlak. Dalam arti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki kekurangan dari segala sisi, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya, bahkan termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, zatnya Allah Maha sempurna, tidak ada cacat dan kekurangan. Sifat-sifat dan perbuatan Allah juga Maha sempurna, tidak ada kekurangannya sedikit pun. Adakah selain Allah yang memiliki kesempurnaan mutlak semacam ini? Jawabannya tidak ada. Berarti Allah yang paling berhak untuk diibadahi dan yang lain tidak berhak. Qala rahimahullah ta'ala wa dzalika yujibu an takuna ibadatu lahu wahdah akthar wasa'an wa fitratan. Kesempurnaan yang bersifat mutlak ini mengharuskan ibadah hanya untuk Allah saja, baik itu dari sisi akal, syariat maupun fitrah. Faman ja'ala dzalika li ghairihi faqad sabbaha al-ghayra biman la tabiha lahu. Faqad sabbaha al-ghayra biman la tabiha lahu. Siapa yang menjadikan hak disembah untuk selain Allah, maka sungguh berarti telah menyerupakan Allah dengan yang lain yang tidak layak diserupakan dengan Allah. Segala ada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti dia telah meyakini yang disembah itu memiliki al-kamalul mutlak, sempurnanya sempurna yang mutlak. Berarti telah menyerupakan kesembahan itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang disembah selain Allah itu tidak ada satupun yang memiliki apa ini al-kamalul mutlak, sempurnaan yang mutlak. Wa li qadhihi wa tadallumihi ghayat al-dhulm akhbar man kataba ala nafsi rahmah annahu la yaghfiru abadan. Karena sangat jeleknya tindakan itu dan juga mengandung kezaliman yang sangat tinggi, maka Allah yang menetapkan dirinya memiliki sifat rahmat
menyatakan tidak mau mengampuni orang semacam itu selamanya. Nah, jadi perbuatan kesyirikan berarti telah menyerupakan Allah dengan apa ini? Makhluknya. Padahal tidak layak ini serupakan. Allah memiliki kesempurnaan yang sifatnya mutlak, sementara yang disembah oleh Allah tidak memiliki kesempurnaan yang sifatnya mutlak. Tindakan semacam ini dianggap tindakan yang sangat jelek, sangat zalim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih tidak mau mengampuni orang semacam itu jika masih belum bertaubat. Jadi jika masih belum bertaubat. Nah, ini alasan pertama. Allah lebih berhak untuk ibadahi kenapa? Memiliki al-kamalul mutlaq. Wa min khasa'is al-ilahiyyah al-ubudiyyah allati la taqum illa ala saqil hubbi wa dhul. فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه وقصد هذا مستقر في العقول والفكر. Termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ialah al-ubudiyah, hak untuk disembah. Yang mana menyembah itu pasti dilakukan dengan penuh kecintaan dan merendahkan diri. Maka barang siapa yang melakukan ibadah dengan penuh cinta dan merendahkan diri kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyerupakan sesembahan tadi dengan Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya murni berhak untuk diibadahi. Jeleknya perbuatan ini diakui oleh akal dan fitrah manusia. Nah, baik. Jadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang kedua ialah al-ubudiyah. Ketika yang al-kamalul mutlak, Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak yang tidak memiliki kekurangan dari segala sisi. Yang kedua, al-ubudiyah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk disembah. Jadi hak Allah ala ibad, hak Allah atas hamba. Ya, nah, al-ubudiyah. Lakin lama ghayyarat asy-syayatin fitar aktsar al-khalqi واستالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه كما روى ذلك عن الله أحرف الخلق به وبخلقه عن أنقف الشرك حتى ظنوا حسنا. Akan tetapi syaitan merubah fitrah kebanyakan makhluk dan merusak agama mereka. Syaitan memerintahkan kepada makhluk untuk berbuat syirik kepada Allah, suatu perbuatan yang tidak ada bukti untuk dilakukan. Sebagaimana ini telah diriwayatkan dari Allah oleh seorang Nabi yang dikatakan sebagai makhluk yang paling mengetahui Allah, yang paling mengetahui makhluk Allah. Syaitan menyebarkan
jeleknya kesyirikan itu sampai kebanyakan orang menganggap syirik itu sebagai tindakan yang baik. Nah, padahal menurut akal syariat dan fitrah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekhususan, yakni al-ubudiyah, berhak untuk apa yang diibadahi. Ya, dan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan yang sangat jelek. Tapi setan menyebarkan kesesatan, merubah fitrah manusia. Nah, banyak sekali dari kalangan manusia yang sudah menganggap kesyirikan itu sebagai sesuatu kebaikan, ya, sesuatu yang baik. Allah berfirman, seandainya tidak dianggap baik, ya mungkin sudah lama mereka meninggalkan praktek-praktek kesyirikan. Berhubung mereka meyakini itu sesuatu yang baik, maka mereka pun rajin mengamalkannya. Itulah setan mampu berubah fitrah manusia. Ya, nah, sebelumnya fitrah manusia mengakui kekhususan Allah yang kedua ini. Hanya saja setanlah yang merubah fitrah kebanyakan orang sehingga kesyirikan yang bertentangan dengan al-ubudiyah tadi dianggap sebagai suatu kebaikan. Nah, qala rahmatullahi ta'ala wa min khasa'is ilahiyyati as-sujud, kekhususan untuk Allah yang ketiga ialah as-sujud. Allah berhak untuk diberi ibadah yang bernama sujud. Ya, Allah berhak makhluknya sujud di hadapannya, memiliki kekuasaan. Jadi sujud itu hanya milik Allah. Nah, faman sajada li ghairihi faqad sabbahu bihi. Kalau barang siapa yang sujud kepada selain Allah, maka sungguh telah menyerupakan Allah dengan yang disujudi. Yang sujud kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena sujud ini adalah hak khusus untuk Allah saja. Nah, sujud ke depan keras sakti, keras pusaka, ya. Ya, sujud bagaimana? Sujud dalam sholat boleh. Nah, geraknya sujud. Kesyirikan. Sujud di hadapan kuburan, kesyirikan. Sujud di hadapan raja-raja, kesyirikan. Ya, nah, karena sujud ini adalah perkara yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sampai ada yang sujud kepada selain Allah, berarti menyerupakan Allah dengan apa yang makhluk dan termasuk jenis kesyirikan. Ini kekhususan bagi Allah yang ketiga. Wa minha at-tawakkul. Faman tawakkal ala ghairihi faqad sabbahu bihi. Yang keempat, kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah at-tawakkul, yakni bertawakal. Artinya Allah berhak menerima tawakal dari seorang hamba
Maka barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, masalah tawakal ini kepada bikin Allah. Memiliki banyak macam, ya. Dan itu yang mana yang termasuk kesyirikan? Ya, tawakal itu kan istilahnya menyerahkan urusan kepada seseorang, ya. Nah, apakah setiap menyerahkan urusan kepada seseorang tersebut kesyirikan? Tawakal itu ada 3 macam. Yang pertama ialah at-tawakkul asy-syirki. Atau juga disebut dengan istilah at-tawakkul al-istiqadi. Tawakal yang dihukumi sebagai kesyirikan. Dan inilah yang dimaukan dalam risalah, ya. Wa huwa i'timadu bil qalbi ala ghairillah fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Yakni menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam rangka mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Jadi hatinya dibikin apa yang tergantung, memiliki ketergantungan, ya. Ini ketergantungan hati kepada selain Allah dalam rangka mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Seperti orang hatinya sangat tergantung dengan berhala-berhala yang ada, ya, sangat berharap sekali berhala-berhala itu bisa mendatangkan manfaat untuknya, entah itu rezeki, entah itu apa atau yang lainnya, atau menolak madarat. Sangat tergantung dengan berhala-berhala tadi supaya bisa sembuh dari penyakit, ya, terlepas dari kemiskinan dan yang lain, ya. Atau kepada jin-jinnya yang memiliki ketergantungan hati yang sangat kuat pada jinnya dan jin. Nah, sangat berharap sekali bangsa jin bisa membantu melancarkan usahanya, ya, atau menyembuhkan penyakitnya dan sebagainya. Nah, apa kepada manusia? Masya Allah tadi. Contohnya dokter, ya. Si hatinya itu betul-betul sangat tergantung dengan dokter itu. Pokoknya kalau nggak dipegang dokter itu, penyakit saya tidak akan sembuh. Ya, nah, itu sangat bergantung hatinya dengan apa ini? Manusia. Itu sudah terkait dengan apa ini? Ditawari tukang spesialis macam-macam untuk dokter. Hati saya sudah tergantung dengan dokter profesor ini. Kalau bukan dia megang, penyakit saya tidak bisa sembuh-sembuh. Ya, tidak bisa selain hati. Oh, asalnya sudah pakai hati, keyakinan ini. Ya. Nah, tawakal jenis ini itu dihukumi sebagai at-tawakkul asy-syirki, kesyirikan. Tapi tingkatannya berbeda-beda. Ada yang masuk dalam asyirkul akbar, ada yang hanya masuk asyirkul asghar. Kecil. Kalau sudah masuk asyirkul akbar, orang ini bisa dinyatakan kafir.
keluar dari Islam. Tapi kalau masih masuk dalam istilah masih Muslim, ya, tapi dikhawatirkan semakin banyak, semakin sering bertawakal kepada seseorang, ya, nah selain Allah akan semakin banyak kesyirikannya, semakin besar, dari kecil jadi besar, ya. Ya, ini apabila ketergantungan hati kepada selain Allah tadi terhadap perkara yang hanya dimampui oleh Allah saja, maka ini masuk asyirkul akbar. Tapi kalau tawakalnya kepada selain Allah ini, atau ketergantungan hatinya kepada selain Allah ini kepada seseorang yang masih hidup dan mampu melakukannya dengan izin Allah, ya, maka asyirkul akbar. Terkait ketergantungan hati, ya. Contoh yang pertama, apa perkara yang hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya apa? Memberi rezeki. Maksudnya rezeki apa? Ngasih uang apa? Nah, menyembuhkan penyakit atau sesuatu yang memang hanya Allah saja yang bisa melakukannya, ya. Di perkara-perkara yang hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu seperti memberi rezeki tadi, ya, memberi barokah atau yang semisalnya, ya. Kalau ada ketergantungan hati kepada selain Allah untuk mendapatkan itu semua, ya, maka kita masuk asyirkul akbar. Tapi kalau orangnya masih hidup, kemudian dia dengan izin Allah mampu melakukannya, ya, maka ini termasuk asyirkul akbar, karena sudah hatinya tergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya terkait dengan apa ya? Hati dan keyakinan. Ya, yakni kalau enggak dia enggak akan bisa begitu. Sampai punya keyakinan semacam itu. Kalau enggak dengan dia enggak akan bisa. Ya, sampai hatinya baik mengalami ketergantungan. Nah, ini harusnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka bisa baik masuk asyirk kesyirikan. Bisa asyirk akbar, bisa asyirk asghar, tergantung perincian tadi. Kemudian yang kedua, at-tawakkul ad-dunyawi. Ini tawakal dalam urusan dunia. Ini tidak ada satu pautnya dengan ketergantungan hati. Semata-mata menyerahkan urusan, mempercayakan urusan kepada seseorang. Misalkan dia tidak pernah jual beli, tapi punya uang banyak, ya, sudah uangnya diserahkan kepada temannya, bawa uang saya kita, ya, nah, saya serahkan uang saya kamu putar. Nah, namanya tawakkul ad-dunyawi.
Tapi hatinya tidak memiliki ketergantungan sedikit pun sama orang itu. Semata-mata menyerahkan urusannya dalam perkara dunia kepada orang lain. Ini jaiz, boleh. Tidak ada unsur kesyirikan begitu. Ya. Nah. Atau menyerahkan anaknya agar dididik oleh seseorang, ya. Saya sibuk kerja, ya. Tidak punya waktu untuk mendidik anak saya. Saya pasrahkan anak saya kepada bapak untuk dididik. Nah, tanpa ada ketergantungan hati kepada orang itu. Dan ini masalah duniawi, ya. Bisa, boleh. Ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Kesyirikan. Kemudian yang ketiga disebut dengan at-tawakkul at-tauhid. Ya, ini pergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, kebalikan dari at-tawakkul as-syirki tadi. Nah, rezeki, urusan ilmu, urusan hidup dan mati, lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Serahkan semua kepada Allah. Nah, tawakkul atau ini bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat ketauhidan dan keimanan seseorang. Ya, sebagai ulama ada yang memberi penjelasan tentang tingkatan itu dengan contoh-contoh yang nyata. Ya, ada yang tingkat tawakal tauhidnya ini seperti seorang bayi yang pasrah dirawat orang tuanya. Ya, cuma tiga ya nurut, ya pakai baju ya nurut masih bayi, ya. Tapi nangis-nangis sedikit berontak. Jadi agak kurang pasrahnya si bayi itu kepada. Ada juga yang tingkat tawakal tauhidnya kepada Allah seperti pasien kepada sang dokter. Ya, seperti nurut saja. Yang kamu beli ini ya, nanti kalau sudah kita perubahan balik sini ya, ya Pak, pasrah sama dokternya. Ya, tapi kadang-kadang nggak balik juga situ. Ya, jadi agak kurang tawakal. Yang paling tinggi diumpamakan oleh para ulama ialah seperti mayat di hadapan orang yang memandikan. Namanya mayat, mati, nah dibanting pun mau. Nah, nggak ada yang protes. Ya, harus enggak. Mayatnya protes enggak? Enggak, ya. Dimandikan, dibanting, siap saja. Ya, selingnya digewek, siap saja. Ya kan? Nah, hidungnya dibagi mainan juga, siap saja. Diguling-gulingkan juga, siap saja. Ya, nah, pasrah 100% pada orang yang memandikannya. Yang terakhir inilah yang dianggap tertinggi bahwa tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini merupakan perwujudan dari firman Allah ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya, masalah hidupnya, masalah matinya serahkan kepada Allah. Betul-betul sudah pasrah
lepaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada protes sedikit pun, enggak ada keluh kesah sedikit pun. Kasih miskin ya senang, dikasih kaya tambah senang. Ya, dikasih sehat ya senang, dikasih sakit ya nyaman saja. Ya, nah, pokoknya sampaikan mayat di hadapan apa ini? Orang yang memandikan. Kembali kepada pembahasan bahwa termasuk hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala ya at-tawakkul ya, yakni tawakal. Seorang hamba hanya untuk Allah saja. Kalau sampai ada yang bertawakal kepada selain Allah dalam bab at-tawakkul asyiki, maka masuk dalam apa ini? Kesyirikan, karena menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ingat ya kajian tawakul duniawi lelah urusannya ya, enggak ada keterkaitan ya. Kalau yang nomor 1 sama nomor 3 itu ada ketergantungan apa ini? Hati, ketergantungan hati. Kalau kepada selain Allah kesyirikan, kalau kepada Allah tauhid. Kalau masalah dunia, ada ketergantungan hati ya, sekedar menyerahkan urusan itu saja ya. Nah, itu tidak apa-apa. Menyerahkan urusan perwalian nikah kepada KUA atau wali hakim dia tidak apa-apa. Menyerahkan ya, tawakul sama ya. Nah, secara hukum. Sallallahu Taala. Wa minha at-taubah. Termasuk kekhususan Allah yang kelima ya. Gimana? Ialah taubat. Faman taaba li ghayrihi faqad syabbaha bihi. Barang siapa yang bertobat kepada selain Allah, maka sungguh telah menyerupakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Nah, jadi ya, kalau taubat, ya taubatnya kepada siapa? Allah. Ternyata orang kalau dipukul sama temennya, taubat, seperti dari apa kamu? Nah. Taubat ya, nah apa makna atau taubat itu ialah mengakui dan menyesali dosa dengan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengakui kesalahan dan dosa dengan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang yang mengakui kesalahan dan dosa dengan kembali ke jalan selain Allah, berarti dia melakukan apa ini? Kesyirikan. Ya, nah. Dia mengaku kesalahan kepada seseorang, kemudian dia mengikuti jalan yang tidak benar. Nah, mentaati orang itu, ada jalan yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala melalui kesyirikan. Kita akan taubat, menyesal dan meninggalkan dosa kesalahan. Kemudian kembali ke jalan Allah. Jadi kalau ada yang menyesali dosa, tapi kembalinya ke jalan selain Allah, nah, maka ini berarti taubatnya kepada selain Allah, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kesyirikan, ya. Baik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa minha al-halfu bismihi, faman halafa bi ghairihi faqad syabbaha bihi.
Di antara kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersumpah dengan namanya. Artinya bersumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kekhususan yang dimiliki Allah. Maka barang siapa yang bersumpah kepada Allah, maka sungguh dia menyerupakan Allah dengan yang lain. Nah, urusan sumpah ini pernah kita singgung. Nah, orang bersumpah dengan nama sesuatu, berarti orang itu meyakini orang kalau bersumpah dengan sesuatu saat ini yakin sesuatu itu memiliki apa? Kekuasaan yang besar. Ya, sesuatu itu diagungkan. Maka ini hanya layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Ini juga begitu. Bisa masuk dalam asyirku aswad jika dia masih mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersumpah dengan nama Allah, saya bersumpah dengan nama halangnya atau dengan nama-nama makhluk ciptaan Allah. Kalau masih mengagungkan Allah, masih menganggap Allah berkuasa, ini termasuk asyirkul aswad. Tapi kalau dia sampai bersumpah dengan nama sesuatu selain Allah dan menganggap sesuatu itu yang paling berkuasa, yang paling agung, yang layak untuk dipakai bersumpah, maka masuk dalam asyirkul aswad. Ya, hati-hati masalah sumpah, ya. Nah, karena sumpah itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, dengan menggunakan namanya yang mulia, maka barang siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah, berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Qala ta'ala wa min azabtu lahu. Termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembelih korban, menyembelih hewan korban untuk Allah. Faman dzabha li ini faqad syabbaha bi. Siapa yang menyembelih korban kepada selain Allah, maka sungguh telah menyerupakan Allah dengan sesuatu itu. Menyembelih binatang karena wujud Allah ini macamnya banyak, hukumnya juga banyak. Yang dimaksud dengan penyembelihan yang masuk dalam kesyirikan, adzabhu asyirki, ialah menyembelih hewan dalam rangka mengagungkan yang setuju dalam penyembelihan. Ya, sekarang menyembelih hewan korban persembahan kepada penghuni kubur agar keinginan orang itu terkabul. Sama-sama ini adzabhu asyirki, penyembelihan yang masuk dalam kesyirikan. Ya, tidak ada unsur apa yang pengagungan terhadap seseorang yang dituju dalam penyembelihan itu. Ya, nah, seperti kalau menyembelih kepala kerbau, dilempar ke laut, pantai selatan sana, ini kan tujuannya ialah untuk mengagungkan, ya, yang menguasai pantai selatan itu menurut mereka, ya. Nah, dengan rangka ritual agar terhindar dari mara bahaya, ya. Nah, ini termasuk adzabhu asyirki.
Kalau azan itu at-tauhid, menyembelih yang bernilai tauhid ialah menyembelih pada saat itu letak semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, atau menyembelih hewan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti untuk akikah, untuk walimah, ya, untuk menjalankan haji, ya, haji, ya, adapun kalau menyembelih binatang untuk dijual belikan untuk makan, yang penting penyembelihannya dilakukan dengan cara yang sahih, halal, jaiz, boleh. Enggak ada sangkut pautnya dengan ketauhidan, enggak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Kesyirikan. Semata-mata menyembelih. Banyak ada orang menyembelih sesuatu. Kamu menyembelih ayam untuk apa? Sate mas. Halal, halal. Kamu menyembelih ayam untuk apa? Untuk sesajen, tumbang, supaya jin-jin yang saya pelihara itu taat sama saya, mau menuruti kemauan saya, syirik itu. Ya, begitu. Jadi tergantung niat dan tujuan itu. Qala Allah Ta'ala wa minha al-qur'asi. Di antara keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah menggundul rambut kepala. Usaha gundul rambut ini bukan syukur. Kalau aksi ini yang gundul rambut, pondok gundul. Tanya orang, ya kamu kok gundul? Kenapa? Wah, kukunya betul-betul hebat, menyerang. Ini termasuk jenis ini buat jahit. Kalau gundul rambut supaya kukunya hilang, ya. Nah, obat ini, obat itu nggak obatnya. Senjata paling tenang dan paling mantap untuk mengusir kuku rambut ialah digundul. Ya, ya, gundul kan hilang semua. Ya, masalah datang yang lain yang baru gundul lagi. Nah, nggak apa-apa. Tapi kan ada orang ditanya, kenapa kamu menggundul rambutmu? Saya gundul rambut untuk tahallul dalam haji atau umrah tahallul, ya. Oh nah, ini namanya menggundul rambut yang nilainya ialah ibadah. Ya. Nah, kalau yang gundul, kamu kenapa gundul? Nah, saya disuruh sama cinta yang gundul, ya. Dia senang sama saya dan memenuhi kemauan saya, syirikan. Karena dia menggundul rambut itu dalam rangka mengagungkan jin itu dengan harapan jin tadi bisa membantunya. Termasuk persyaratan. Ya, nah, selanjutnya kamu kenapa gundul? Ya, supaya kayak besok solid gitu. Entah siapa yang kopak, hal, ya. Nah, jadi masalah gundul rambut ini juga sampai pada ranah kesyirikan. Jika memang niatnya ialah dalam rangka mengagungkan sesuatu dengan cara menggundul rambut itu, ya, sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika untuk Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka ini justru meningkatkan apa yang ketauhidan. Dan yang dimaukan yang itu, ya, bukan semata-mata gundul supaya gundulnya hilang, enggak semata-mata itu, tapi betul-betul ada unsur pengagungan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikalikan sampai selain itu semua. Artinya
segala macam-macam ibadah yang diajarkan oleh Islam itu semuanya termasuk kekhususan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan contoh-contohnya saja. Ya, nah, barakallahu. Baik. Tapi semuanya adalah at-tasbih, ya, penyerupaan Allah dengan makhluk, ya. Ada juga nanti tasabbuh, ya, ada at-tasbih, ada at-tasabbuh. Nah, pembahasan soal at-tasbih dan at-tasabbuh yang merupakan hakikat daripada kesyirikan, nah ini masih panjang. Barakallahu. Barangkali ada pertanyaannya, sampaikan. Saya kesana. Ada yang mengatakan menggundur rambut. Masih. Gundur rambut. Kenapa? Karena dulu ujian atau ada lagi karena belum siap. Siap. Kenapa siap? Rambutnya siap dia. Karena bikin siap itu siap. Nah, main lah yang baru lah itu apa dia siap rambut saya. Kakak rambut saya ya, saya jadi siap, nggak pernah sukses dengan tatoyur apa dia, tatoyur dengan rambut, iya, nah lain nggak boleh, ya, dikeramati saja, banyak, ya, nah, ini aja kan tatoyur menganggap sial, ya, kan keberadaan rambutnya, ya, tatoyur nggak boleh. Nah, berarti dah. Cukup. Apa? Yang tatoyur. Siap. Ulul ujian. Iya. Jadi habis ujian lulus gundul ya. Plong dia. Tapi ada tujuan apa-apa selain itu ya. Nazar begitu. Kalau lulus ujian tak gundul rambut saya gitu. Atas spontanitas. Yang mana? Kalau nazar nggak apa-apa. Modal asalnya dulu rambut itu mubah. Mau digundul atau tidak itu salah Anda ya kan? Nah, nazarnya cuma itu ya nggak apa-apa karena itu mubah. Nazar mubah jadi lakukan ya. Ujian gundul. Gimana kalau spontanitas? Ya, lulus ujian gundul semuanya. Masalah. Enggak ada unsur mengagungkan doang ya. Atau mungkin karena pusing terlalu berat itu udah plong ya. Enggak apa-apa ya. Ada yang rambutnya banyak sekali yang keriting lempel-lempel ke betul-betul banyak ya. Sampai siap pusing, sering pusing. Gundul saja ya, enggak apa-apa ya. Nah, atau mau nikah baru itu takut nanti rontok rambutnya, ya, atau rambutnya banyak yang putih, ya, nah, gundul saja, ya, nah, takut tak boleh, nah, dibiarkan kok kelihatan tua, nah, digundul saja, nyabut sama syukur lain, ya, kalau syukur sampai akhir nggak apa-apa, walaupun banyak kena semua, ya, nah, enggak masalah. Jadi pada asalnya gundul rambut itu hukumnya apa? Mubah, boleh-boleh saja. Ya.
yang sampai pada tingkat kesyirikan itu sampai mengagungkan sesuatu dengan cara menggundul rambut, ya, pengagungan. Sebagaimana kalau menggundul rambut kita tahalul dalam rangka mengagungkan Allah, melaksanakan perintah Allah, ibadah. Nah, kalau semacam itu diberikan kepada selain Allah, saya tanya, kenapa biksu itu menggundul rambut? Sifat duniawi harus dilepas semua. Bajunya nggak duniawi, bajunya upawi ya. Betul gitu ya. Memang kayak gitu. Keyakinan ritual. Kalau sudah jadi biksu harus dibentuk wajib. Masuk ritual keagamaan. Nah itu yang dimaukan. Dia ingin seperti itu. Ya, mereka itu tak semata-mata karena banyak butuhnya. Ya, betul-betul ritual mereka. Dan mungkin di antara keyakinan ini, ya, nah ini adalah sifat dunia yang fana. Kalau sudah jadi biksu pada mau meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Sampai itu bajunya. Bukan duniawi itu, dunia enggak rawi ini. Cuma orang-orang kayak gitu itu bikin keyakinan sendiri, bingung-bingung sendiri, ya. Nah keyakinannya, bikinan nafsunya sendiri, ya. Yang jelas saya contohkan seperti itu, tapi saya tidak tahu secara pasti keyakinan mereka. Kenapa kok jadi biksu harus tunduk? Tapi saya yakin, hakul yakin itu adalah bagian dari ritual mereka. Karena tak boleh biksu itu tak tunduk. Tak boleh. Ada tuh. Tunduk, ya. Coba tanyakan ke mereka. Sampai yang kok gundul lah. Kenapa? Ya, ini bagian dari ajaran agama kami. Ya, ini dari saya sebenarnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.